Bisa dijelaskan Pak Ketua tentang apa maksud tujuan dari kegiatan hari ini? Ya, jadi kegiatan hari ini adalah bagian peran kita dari anggota DPR dan fraksi dari PKS Kota Kendari untuk mengambil bagian dari langkah pencegahan dan memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan bentuk bantuan itu ya kita mengadakan tempat cuci tangan yang akan kita tempatkan di beberapa pasar yang di Kota Kendari. Karena saya yakin bahwa pasar itu adalah tempat berkumpul dan banyak masyarakat yang melaksanakan jual beli di situ, baik pengunjung ataupun pedagang. Jadi sebelum mereka masuk itu tangan mereka sudah dalam kondisi steril, demikian juga pada saat keluar. Sehingga ini adalah bagian-bagian yang harus kita berbagi peran supaya langkah pencegahan dan semangat pemerintah kota ini bisa seiring dan menjadi tanggung jawab kita semua dengan apa yang bisa kita berikan dalam pencegahan ini. Pak, apakah semua anggota fraksi dari PKS Kota DPRD Kota Kendari ini turut serta semua Pak untuk terlibat di hari ini? Tidak, karena yang lagi dia melaksanakan penyemprotan dan pembagian masker dan lain-lain, dan masing-masing juga turun di dapil masing-masing, karena ini merupakan bagian tugas dan langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan. Jadi Pak Suban sendiri turun di dapilnya sendiri ya untuk hari ini ya? Jadi Ya, hari ini fokusnya di mana Pak? ya, jadi hari ini saya menyerahkan bantuan tempat cuci tangan yang akan ditempatkan di beberapa pasar, dan ini saya akan serahkan langsung kepada perwakilan beberapa pedagang yang ada di Pasar Baru, Pasar Mandonga, Pasar Basa, Pasar Kota, dan Pasar Rabang, ya. Oh, PD. Ini iya, karena ini ya bagian-bagian yang harus kita lakukan, karena di beberapa tempat juga sudah dilakukan, dan ini kita mengambil bagian bahwa di pasar juga itu harus ada tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk mencuci tangan kita, dan bagaimana kita juga ini bagian yang lain dari rahim pedagang itu sendiri. Jadi fokusnya sekarang ini ada di dekat rumah Pak Suban sendiri ya. Jadi nanti para pedagang itu diserahkan secara simbolis. Jadi mereka yang akan menyebarkan ke tempat-tempat lokasi yang Bapak sebutkan tadi. Oke, ya, nanti diantarkan ya. Oke, Pak Ketua, apa yang menjadi harapan Bapak dengan ini? Kan sudah ada 2 pasien ditambah lagi positif kemarin setelah gugus tugas menyampaikan informasi, dan Kota Kendari sekarang ini kata juru bicara Satgas COVID-19 Kota Kendari ini sudah menjadi zona merah. Apa ini yang ingin ditekankan dari pemerintah kota, dari DPRD sendiri kepada pemerintah Kota Kendari, Pak? Iya, jadi dengan adanya kondisi darurat yang ada, yang sudah 14 hari dan ini diperpanjang lagi, dan ini masa-masa krusial untuk penyebaran COVID ini, sehingga kami berharap bahwa kita harus mengambil langkah-langkah, ya. Mengambil langkah-langkah, dan kami juga sudah agendakan untuk duduk bersama pemerintah kota dalam hal ini KPD untuk apa yang menjadi rencana kerja dari pemerintah kota untuk penanganan COVID ini. Kalau memang juga anggaran yang harus kita gelontorkan, sudah saatnya kita duduk untuk memikirkan langkah-langkah pencegahan ini. Kedua,
kami juga sangat berharap bahwa apa yang sudah dilakukan ini sangat luar biasa dan ini patut kita apresiasi. Ya. Apalagi dengan bertambahnya jumlah yang dinyatakan positif dari 3 kalau tidak salah jadi 6. Ya. Ini Jadi 5 ya? Ya. 5 ya. Satu sembuh Pak, jadi tambah 2. Iya, tambah 2. Maka ya memang apa yang sudah kita lakukan harus kita tingkatkan. Karena langkah pencegahan ini ya memang tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah kota atau DPR atau Satgas, tapi butuh keterlibatan semua pihak, baik itu masyarakat, kelompok, masyarakat LSM dan sebagainya, termasuk langkah lanjut dari itu, dari ya bagaimana masyarakat yang berdiam diri di rumah, ya. Terus ya apa juga yang bisa kita berikan karena banyak juga yang kena dampak dari ini, sehingga ini yang menjadi langkah yang harus diambil dan harus dipikirkan, tentu dengan langkah terukur, apalagi pemerintah pusat sudah memberikan lampu hijau untuk penggunaan DAK, dan ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah agar penanganan dan pencegahan ini bisa kita maksimalkan, dan mudah-mudahan ya, Kota Kendari betul-betul bisa memaksimalkan dan melakukan pencegahan ini, dan salah satunya sudah ada pengawasan perbatasan yang dilakukan oleh pemerintah kota, itu kita apresiasi karena banyak hal yang harus dilakukan untuk pencegahan ini. Dan sekali lagi, mari kita tetap di rumah dan mengikuti anjuran pemerintah, dan mudah-mudahan penyebaran COVID ini dengan bertambahnya ada ini tidak bertambah lagi, tapi kita bisa memutus rantai penyebaran ini agar kembali normal dan kita melaksanakan aktivitas seperti biasa. Terakhir Pak, ini kan dampaknya ini bukan hanya imbasnya ke warga masyarakat yang kurang mampu, tapi dampaknya ini sudah menyeluruh Pak ke masyarakat, tidak pandang bulu siapa Pak. Menurut Pak Ketua sendiri ini dari DPRD sendiri, apakah wajar enggak kalau pemerintah itu tidak hanya memandang yang miskin saja yang diberikan bantuan, tapi juga untuk semua warga masyarakat Kota Kendari, karena semua merasakan dampaknya ini Pak. Ya. Jadi memang dampak dari ini hampir dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, mau yang pengusaha, mau masyarakat biasa, mau akademisi, mau pekerja harian, mau masyarakat tidak mampu. Ini yang harus kita pikirkan bersama, termasuk kita dengan pemerintah kota, dan langkah-langkah pemerintah pusat juga dengan penangguhan pembayaran, pembayaran silang dan sebagainya. Nah, ini tinggal bagaimana peran pemerintah sesuai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kota. Nah, ini bisa kita maksimalkan. Termasuk ya bagaimana dengan pekerja harian dan yang memang juga sangat membutuhkan, ini harus dilakukan penataan agar apa yang menjadi kebijakan-kebijakan dan hal urgent yang harus kita lakukan ini betul-betul terukur dan ini bisa menjawab apa yang menjadi apa yang terjadi di Kota Kendari dengan kondisi penanganan wabah corona ini. Nah, sehingga memang harus ada anggaran yang harus kita peruntukkan untuk menjawab dan memaksimalkan langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah, dan bagaimana ini bisa kita cegah, kita putus, dan seiring dengan apa yang sudah dilakukan. Memang tinggal ditingkatkan dan bagaimana lebih meluas lagi, lebih spesifik lagi agar ini bisa kita tangani dengan terukur. Jadi semua bisa tercover ya Pak, warga yang namanya warga masyarakat Kota Kendari utamanya itu Pak ya, bisa terpenuhi kebutuhannya ya, walaupun itu dengan sembako murah mungkin ya. Jadi bisa merata semua
maksimal ya Pak. Ya. Oke Pak Ketua, hari ini kita live di MNC Trijaya Radio. 92.4 FM MNC Trijaya Kendari.